Malam, Jessica. Jessica, Iya, Ibu. gimana kabarnya? Coba di on cam dulu, Jess. Sehat, Bu. Sebentar, Bu. Ganti HP dulu. HP ini nggak bisa kameranya, Bu. Oh ya wes deh, ya udah nggak usah deh. Jessica, biasanya kalau perkuliahan yang lain cuma Jessica doang apa ada yang ikut hadir? Kalau yang ada sih, Bu. Cuman itu kayaknya mahasiswa semester 5, Bu. Si Kayak Martin Malik sering hadir nggak? jarang, Bu. Jalal, Jalal juga Jalaluddin? jarang. Nggak pernah tuh malah. Oke, baik. Saya buka aja deh, nggak apa-apa ya. Mungkin saya juga nggak bisa sampai malam karena kebetulan di wilayah rumah saya lagi ada pemilihan RT, jadi saya harus ikut rapat juga. Bu. Oke, saya buka dulu. Selamat malam, Jessica. Untuk malam ini kita kuliah mata basis data SQL. Jadi ini mata kuliahnya pertemuannya dipadatkan ya. Harusnya 16 kali pertemuan jadi 8 kali pertemuan, tapi materi tetap tetap 16 kali pertemuan. Jadi nanti saya selingi dengan video pembelajaran melalui YouTube. Saya sudah record di YouTube ya, karena kalau nggak pakai video pembelajaran khawatir nggak sampai semua materi bisa tersampaikan. Lalu untuk materi sudah saya share di Classroom. Kamu sudah join di itu kan? Di Classroom-nya kan? Sudah kayaknya, Bu. Oke, sebentar. Basis data SQL. Share screen saya muncul nggak? Muncul, Bu. Oke ya. Oke, Jessica udah join, udah masuk. Oke, nah ini materi Meet 1, materi Meet 2 ya. Jadi ada dua setiap satu sesi ya, setiap pertemuan itu saya kasih dua materi. Tapi saya di classroom-nya saya tulis materi Meet 1, materi Meet 2. Oke. Untuk mata kuliah SQL ini sebenarnya harusnya praktikum. Sekarang saya tanya Jessica sudah punya laptop belum? Sudah, Bu. Sudah. Terus sudah apa saja yang sudah diinstal aplikasinya? Sudah install apa Kalau saja? yang udah tuh yang apa ya, Bu? Bentar saya cek, Bu. Spek laptopnya apa? Core i5, Core i3? Core i5, Bu. Oh ya, bagus. Kalau Core i5 masih bisa buat ngoding-ngoding ya, buat programmer. Temennya Jessica juga ada yang kuliah di Mahakarya ya, yang anak baru ya. Siapa namanya? Ada, Bu. Bella Sepnia namanya, Bu. Bella Sepira. Bella apa? Sepnia Haloho. Oh, Bella Sepnia. Nggak ada rencana ini merantau ke Jakarta. Ada sih, Bu. Ya kalau bisa ini ya merantau ke, maksudnya eh, jangan sampai lulus nggak pernah Iya, Bu. berkunjung Baik. ke kampus Jakarta gitu. Coba nanti dibicarakan. Kan kebetulan kamu juga sekarang sudah ada teman kan, jadi lebih enak. Kalau mau praktek juga kan enak bisa di kampus. Iya. Baik. Oke. Nah, untuk mata kuliah SQL ini yang harus disiapkan karena mata kuliahnya adalah mata kuliah praktikum. Maka kamu harus install exam PP kayak gitu. Atau gini deh, saya taruh di, bentar ya, saya cari. Oh, nanti nanti deh, habis saya nerangin materi dulu ya. Oke, untuk materi hari ini saya jelaskan dulu kontrak belajar kita, materi apa saja yang kita pelajari selama satu semester, gitu ya. Bentar. Oke, jadi basis data SQL ini bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Tujuan kita atau deskripsi belajar basis data SQL ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar dan aplikasi SQL
dalam pengelolaan basis data, terus data definition language, DML dan retrieve, fungsi aggregate, retrieve, group, filter, pattern matching, dan view dan join. Nah, sebelumnya kan Jessica sudah belajar mata kuliah sistem basis data ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah sistem basis data. Nah, sistem basis data ini adalah fungsinya untuk menampung data-data yang ada di dalam aplikasi, ada dalam sistem. Kalau misalnya kan goals-nya itu adalah mahasiswa yang kuliah di prodi sistem informasi itu adalah goals-nya bisa menciptakan sebuah sistem. Nah, sistem yang dinamis itu pasti terdapat basis data. Nah, biasanya sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi itu cenderung lebih sering menggunakan basis data yang base-nya adalah SQL. Jadi di sini Jessica harus paham format-format SQL bagaimana, perintah-perintah SQL bagaimana, supaya nanti ke depannya bisa memudahkan dalam mengelola basis data. Oke. Ini materi-materi yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan. Yang pertama itu adalah kontrak perkuliahan yang sekarang sedang saya jelaskan, yaitu RPS ya, kontrak perkuliahan. Lalu lingkungan kerja MySQL, format perintah MySQL, perintah sederhana di MySQL. Pertemuan kedua dan ketiga ini adalah tentang database dan tabel dengan data definition language atau DDL. Selanjutnya adalah di pertemuan 4 sampai 5 adalah data manipulation language dan record dan retrieve data. Lalu pertemuan 6 sampai 7 adalah DML dan retrieve data serta select. Select ini adalah untuk menampilkan isi dari data. Lalu pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 sampai 10 adalah tentang fungsi aggregate, 11 sampai 12 adalah retrieve, group, filter, pattern, dan meshing. Lalu di pertemuan ke-13 adalah materi tentang view. Jadi di sini bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan manfaat penggunaan view dalam MySQL. 14 sampai 15 adalah operasi join, lalu pertemuan terakhir adalah UAS. Nah, ini kriteria-kriteria penilaian karena mata kuliah basis data SQL adalah mata kuliah yang hampir 80% adalah praktikum, maka untuk tugas, UTS, dan UAS itu dilihat dari hasil praktek. Jadi ujiannya baik tugas, UTS dan UAS format penilaiannya bukan tes tertulis tapi berupa praktek. Ya. Nah, di sini makanya di sini semua saya masukkan ke dalam praktek atau tugas. Sebenarnya yang 10-10 ini adalah untuk nilai tugas, tapi dalam bentuk praktek. Yang 30 ini adalah untuk UTS, 30 yang satunya lagi adalah untuk UAS. Ya. Oke, tentunya untuk penilaian itu dari tugas, kuis, UTS, dan UAS, dan ini adalah bobot penilaian yang ada di dalam sistem SIMAK kita ya, SIMAK. Oke, ini sekilas tentang RPS. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Oke, berikutnya apa sih yang harus disiapkan dalam menyiapkan untuk praktek basis data SQL? Bentar ya, info error. Oke ya. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah supaya kita bisa mempraktekkan SQL, maka Jessica harus install exam, ya. Harus install exam. Ini kan kalau di saya sudah ada examnya ya, sebentar. Jadi caranya kalau misalnya sudah install, ini adalah kita klik exam control panel, ya, maka akan muncul ini, save, oke. Nah, ini kan awalnya dia munculnya seperti ini. Karena kita mainnya di SQL,
maka MySQL-nya kita aktifkan. Klik tombol Start. Nah, sampai dia berwarna hijau berarti SQL-nya itu sudah aktif. Sekarang kita coba buktikan dengan memanggil SQL-nya. Ada dua cara untuk SQL. Yang pertama adalah untuk menampilkan SQL, ketik localhost, buka web browser, lalu ketik localhost. Oh, sorry. Ininya Apache-nya juga harus diaktifkan ya, start. Oke, ini saya jalankan. Nah, welcome to XMPP. Lalu tekan tombol PHP My Admin. Oke, jadi database itu adanya di sini. Ya. Database adanya di sini. Kalau kita buka eh, database-nya melalui PHP MyAdmin. Nah, namun yang nanti kita akan praktekkan, kita tidak menggunakan localhost PHP MyAdmin, tapi kita pakai command prompt ya. Jadi Jessica ketik cmd ya di menu search ini cmd sampai muncul command prompt. Nah, prosesnya adalah kita ketik cd. Jadi kita mau masuk ke sini aja, C.2 aja ya direktorinya. cd.2 kan jadi hilang nih yang usernya. Terus cd.2 lagi, sorry, cd titiknya 2 kali. Nah, masuk ke sini. Lalu kita ketik cd my exam MySQL bin. Nah, kalau sudah sampai sini, MySQL min root. Maka ini kita sudah siap untuk mempraktekkan coding SQL. Nah, sudah ada MariaDB non gitu ya. Nah, kan kalau tadi saya sampaikan bahwa membuka database itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan localhost yang ini ya, menggunakan web browser. Yang kedua adalah dengan menggunakan command prompt seperti ini atau layar hitam ya. Oke, ini adalah database. Aksesoris kopi, akademik CKI, bisnis, coba dua, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau lihat juga nih kalau di command prompt gimana nih untuk menampilkan database. So database titik koma. Kita lihat sama nggak? Coba dibandingkan dengan yang di kiri. Sama kan? Ini ada aksesoris, ini aksesoris. Aksesoris kopi, ini aksesoris kopi. Ini akademik CKI, ini akademik CKI, terus bisnis, dan seterusnya. Nah, artinya untuk mengelola SQL itu terserah mau menggunakan PHP MyAdmin atau mau menggunakan command prompt. Tapi untuk pemula saya sarankan adalah kita praktekkan dengan menggunakan command prompt ini supaya apa? Supaya di sini kalian terbiasa untuk paling tidak hafal sedikit lah tentang format-format SQL. Oke, waktu mata kuliah sistem basis data ada prakteknya nggak, Jessica? Ada, Bu. Pakai apa? Pakai PHP MyAdmin. Nah, berarti udah ada dong, udah punya ya? Kemarin Jessica tuh udah pakai install belum? laptop. Kemarin kenapa? Kemarin pakai laptop Kakak. Jadi Hmm. dibawa lagi. Oh, kalau berarti Sebelum yang laptop sekarang belum install? belum, Bu. Oke. Saya coba share, taruh di ini ya, sebentar. Saya punya nggak ya mentahan exam? Jadi biar bisa diinstal di laptopnya Jessica.
Ini Jessica, Zoom-nya pakai laptop apa pakai handphone? Kalau yang ini saya pakai HP, Bu. Kenapa nggak pakai laptop biar bisa sekalian install hari ini? Jadi besok saya udah nggak nunggu install lagi. eh saya, Ibu itu kirimnya lewat apa, Bu? Hah? Sebentar, sebentar ya, saya Kirim kirim dulu. Sebentar. apa? Exam.
Oke, udah saya share untuk yang harus diinstal Exam Portable Win32. Gimana? Di Jessica laptopnya dinyalain nggak? Jadi mulai minggu depan sudah mulai praktek. Bahkan habis ini nih kali apa kamu simak di materi Meet 2 itu sudah saya kasih video pembelajaran ini langsung bisa dipraktekkan. Lagi buka laptopnya nggak? Sudah, Bu. Oke, bisa bisa nggak Zoom pakai laptop? Biar saya ajarin cara nginstalnya. Bisa, Bu, bisa. Ya, coba kamu buka laptopnya terus Zoom-nya di laptop ya. Jadi nanti Oke, Bu. kamu yang share screen. Udah bisa, Jess? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, berarti salah satu itunya perangkatnya dimatikan apa soundnya biar nggak. Oh, udah. Berarti kamu nggak. Oke, silahkan kamu klik tombol share di Zoom-nya, apa share screen. Silakan share screen. Oke, kamu buka Classroom-nya. Kamu beli laptop Core i5 berapa harganya, Jess? Mereknya apa? Oke, basis data SQL. Saya beli 5 juta lebih, Bu. Baru, kondisi baru apa second? Baru, Bu, baru. Termasuk udah murah ya Core i5 5 juta ya. Mereknya apa? Merek Advan, Bu, yang Oh, direkomendasikan. Advan. Oke, Ya. oke. Ya, Advan memang segitu, sekitar segitu sih. Oke, basis data SQL-nya udah. Ini tugas kelas. Oke, tugas kelas. Klik kamu tugas kelas. Bukan yang tugas Meet 2, tugas Meet 1. Klik klik tugas kelas. Nah, yaitu materi Meet 1. Oke. Nah, ini exam portable dibuka, diklik. Jadi hari ini kita belajar nginstal aja dulu ya. Lain kali yang diklik. Oke, download, tab download. Lagi download ya. Oke,
Kamu ke Windows Explorer lagi dulu. Oh ya udah boleh deh buka file, buka file. Oke, next, next lagi, next lagi, next lagi. Eh, Oke, ditutup bitnaminya atau klik yang ini Jess, yang tombol bawah nih, yang exam, paling bawah, paling bawah. Ini nih paling bawah. Kelihatan nggak kursor saya gerak-gerak? Kursor saya gerak-gerak kelihatan nggak? Gimana ya Nggak saya? kelihatan, Bu. Ini nih, yang ini. Ini yang saya coret. Kelihatan nggak? Bentar, Bu. Ya, yang saya coret nih, kelihatan nggak? Ini yang exam ini nggak kelihatan tombol exam. Nah, bawahnya, ya, ya itu. Oke, next. Ditunggu ya, bentar. Jadi ini kamu kalau nginstal exam, ini selain bisa praktek MySQL, juga untuk mata kuliah web design nanti. Kamu udah semester ini ada mata kuliah web design nggak? Belum ada, Bu. Oh, belum, berarti semester depan ya.
klik finish. Oke, MySQL-nya diklik start, Apache-nya juga diklik start. Apache-nya diklik start. Oke. Oke, kalau gitu buka web browsernya. Itu berarti udah berhasil ya misalnya. Buka web browsernya, ketik localhost, itu ditutup aja, ditutup. Control panelnya ditutup, control panel examnya ditutup. Kamu buka web browser, ke Firefox. Kamu web browsernya pakai apa? Oke, itu juga boleh deh. Coba diketik cd.2, cd titik-titik cd titik-titik lagi. Nah, baru ketik cd spasi xampp xampp garis miring garis miring ya MySQL garis miring lagi bin. Oke, enter. Oke, nah setelah itu MySQL, ketik MySQL, spasi, terus tanda tanda min, ya, u, spasi, root, ROOT. Oke, enter. Nah, berarti ini sudah berhasil ya. Coba ketik show database. Apa tadi, Bu? Show, SHOW. Show, SHOW. Spasi database. Spasi database. ES, pakai S lagi, akhiran S. Ya, titik koma. Titik koma, bukan titik sama koma, bukan titik koma. Semikolon, titik koma. Ada kan tombol titik koma? Nah, enter. Oke, nah ini adalah, kalau tadi kan punya saya database-nya banyak, karena memang saya udah banyak bikin database kan. Kalau Jessica kan karena baru install, jadi ini yang muncul baru database bawaan dari MySQL. Jadi nanti setiap tugas ngerjainnya di sini ya. Baik, Bu. Dan tahapannya selalu ketika buka command prompt kan selalu muncul say user ini kan say user
selalu muncul yang ini. Nah, itu nanti sama tahapannya CD titik-titik terus CD titik-titik gitu ya. Pokoknya selalu tahapannya seperti itu. Oke, coba ditutup dulu komen promnya. Oke, nah klik control panel exam yang ini nih. Ya, diklik. Nah, nanti kalau misalnya selesai tinggal ditekan tombol stop gitu ya. Coba tekan tombol stop dulu. Semuanya ditekan tombol stop. Oke, ditutup control panelnya. Di tanda silang. Ini, yang ini nih. Oke, nah jadi biasanya kalau misalnya nanti Jessica habis mati ditutup nih apa ininya ya. Nah yang ini tanda silangnya ditutup. Tanda silang di jendela kontrol panel ininya nih. Tanda silang yang paling pojok kanan atas. Ini yang ini nih. Nggak muncul ya coretan dari saya ya? Yang ini. Mengganggu Bu ini sebentar Bu. Nah, ya itu matiin. Nah, kan di bawahnya masih muncul nggak? Di bawah sini masih muncul nggak? Udah nggak muncul kan? Kontrol apa? Examnya nggak muncul ya di bawah? Enggak Bu, enggak. Nggak. Nah, nanti kalau udah nggak muncul, gimana cara munculkannya? Jessica klik tombol klik search. Kalau mau ini menu cari ini, ya di situ ketik exam PP. XAMPP. Nah, itu dinyalain, dibuka, diklik, terus kayak tadi tahapannya ya. Apache-nya di start, MySQL-nya di start. Gitu ya, bisa ya, Jessica ya. Jadi tahapannya Apache di start, Bisa Bu. MySQL di start, terus comment prompt-nya diaktifkan. Gitu ya. Baik Bu. Oke, berarti sudah berhasil. Oke, gantian saya yang share screen dulu ya. Oke, jadi di materi MIT 1 ini ada modul praktikum SQL. Ya, ada modul praktikum SQL. Bentar. Kalau misalnya Jessica lupa, ini di materi awal-awal ini sebentar. Share screen saya udah muncul kan? Muncul nggak? Muncul Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya lupa sudah ada di mana nih ya? Ini ya, sudah ada di sini ya. CD exam, CD MySQL, exam MySQL, CD bin, gitu kan? Nah, terus MySQL min root nih ya, ada ya. Jadi kalau misalnya lupa, tinggal lihat aja di materinya. Nah, berikutnya kalau sudah, silahkan dicoba praktekkan ini di di tugas atau sebelumnya kamu harus lihat dulu ya, maksudnya tutorialnya ya. Di sini nih. Ini videonya sudah ada, intro SQL MIT 1A, MIT 1B. Ini untuk pertemuan yang hari ini nih segini ya, 4 video ya. Nah, kalau sudah, kamu coba praktekkan ini. Oke. Ya, jadi ikuti perintahnya. Jadi ini yang saya bold ini tinggal diikuti saja. Misalnya nih, ya, buat sebuah database dengan nama kampus. Nah, perintahnya create database kampus misalnya. Saya ada nggak ya kampus? Ini karena kebetulan saya sudah ada, saya tambahkannya pakai kampus 2 gitu ya, database kampus 2. Tapi kalau Jessica kan karena belum pernah bikin database kampus, ikuti aja yang ada di sini, create database kampus gitu ya. Terus titik koma, ingat setiap perintah SQL sama kayak dengan C++ selalu diakhiri dengan titik koma. Ya, titik koma, enter. Nah,
Kalau ada bacaan query oke, one row affected, berarti sudah bisa muncul nih, maksudnya sudah dibuat database kampus 2. Untuk membuktikannya kan di sini saya sebelumnya belum ada kampus 2 kan, cuma ada kampus doang. Nah, kita coba cek, benar nggak? Sudah masuk belum data apa kampus 2-nya? Database titik koma. Nah, sudah masuk ya kampus 2 ya, berarti berhasil. Nah, kalau sudah lanjutkan lagi apa namanya? Buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa di dalam database kampus. Ya. Buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa di dalam database kampus. Nah, ini Jessica harus ngetik dulu nih. Use kampus 2. Nah, ya, jadi artinya use kampus 2 ini dia berada di dalam kampus 2 gitu ya. Nah, selanjutnya ketik nih create table mahasiswa gitu ya. Kita ketik create table mahasiswa name integer 11 terus spasi primary key titik koma. Primary key koma, sorry ya, ini kan koma nih, koma. Terus lanjut lagi nama atau kalau mau di enter juga boleh. Nama spasi varchar buka kurung 50 koma. Terus font spasi varchar 15 koma. Terus alamat varchar 50 ya, terus diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau ada seperti ini, query oke, no rows affected, berarti sudah berhasil. Nah, terus selanjutnya kita mau ngecek nih, kita mau ngecek apakah ini kan artinya ini mahasiswa ini kan nama tabel. Nah, kita mau ngecek yang tadi kita buat ini apakah sudah muncul atau belum gitu ya. Nah, kamu ketik show, kalau tadi kan untuk menampilkan database perintahnya adalah show database. Nah, kalau untuk melihat tampilan table maka ketiknya adalah show table. Oke, ini adalah tabel mahasiswa. Terus kalau mau nih, tinggal dilihat aja ya, ini kan ada show tables tuh ya. Jadi selain lihat perintah-perintah yang ada di sini, lihat tampilannya ya. Setelah show tables, apalagi yang kita lihat? Kita mau lihat isi field yang sudah kita buat, NIM, nama, PON, alamat. Nah, perintahnya apa? Perintahnya adalah des mahasiswa. Ya, jadi ketik des mahasiswa, titik koma. Maka ini adalah tampilan field yang sudah kita buat tadi yang di atas nih. Yang NIM, nama, PON, alamat ini. Ya. Ternyata di sini NIM-nya integer 11 gitu ya. Nah, terus ternyata kan sudah benar nih. NIM integer 11. Terus primary key. Nah, ini primary key. Nama varchar 50. Nah, di sini juga sudah ya. Ini nama varchar 50. Pon varchar 15. Nah, ini sudah pon varchar 15. Ini alamat varchar 50 sudah benar. Dan selanjutnya berikutnya sampai terakhir. Ya, jadi perlu diperhatikan jangan hanya melihat perintah-perintah yang ada di sini saja, tapi sambil dicek tampilan yang ada di sininya ya. Yang layar-layar gambar-gambar yang layar hitamnya ya. Bisa dipahami nggak, Jessica? Bisa, Bu. Nah ya. Nah, kan tadi saya bilang bahwa SQL itu bisa menggunakan command prompt, bisa juga dengan menggunakan web browser. Nah, sekarang kita buktikan nih web browsernya. Ya, kita ketik localhost, terus pilih phpMyAdmin. Nah, kita buktikan yang tadi kita buat masuk nggak kampus 2. Kampus 2, nah ini ada ya, kampus 2. Kita lihat tabelnya mahasiswa nggak tuh, benar ya, ternyata ada tabel mahasiswa, field-nya yang kita buat ada nggak nih? Oh, ternyata ada nih, ada NIM, nama, PON, dan alamat. Kalau kita tekan tombol structure, nah maka di sini muncul ya, NIM, integer 11, nama, varchar 50, PON, varchar 15, alamat, varchar 50. Oke, berarti berhasil.
Bisa dipahami, Jessica? Bisa, Ibu. Oke, berarti nanti dipraktekkan ya, Jess. Oke, Dicoba baik, Bu. ya. Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan boleh tanya di grup. Oke, Baik, Bu. saya mohon maaf nggak bisa sampai jam 9 ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Oke, mungkin saya rasa cukup dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat ya Jessica, walaupun cuma satu orang. Yang lainnya saya nggak tahu gimana itu. Tapi yang penting pokoknya kamu tetap semangat sampai akhir semester, sampai akhir tahun apa namanya 3 tahun setengah kalau bisa ya. Jangan sampai 4 tahun. Oke, Bu. Semoga Oke, aja. baik. Pokoknya harus semangat. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Saya tutup ya. Harus ininya ya, Zoom-nya ya. Baik, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Ya, iya.